pagi anak-anak, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga anak-anakku semua dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, pada hari ini pada mata pelajaran Food and Beverage kita nanti akan belajar atau mempelajari materi mengenai penataan elaborate table setup. Pada minggu lalu kita sudah belajar mengenai lipatan napkin atau jenis-jenis lipatan napkin yang sudah kita pelajari seperti standing, in the glass, ataupun on the plate. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih cara menata elaborate table setting. Seperti yang sudah kalian ketahui, penataan meja atau jenis-jenis table setting itu terbagi atas 3, yaitu yang pertama basic table setting, yang kedua standard table setting, dan yang ketiga elaborate table setting. Nah, anak-anak, tujuan dari materi pembelajaran hari ini yang pertama, kalian atau peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian daripada penataan meja. Dan yang kedua, peserta didik diharapkan mampu untuk menjelaskan perabotan dan peralatan yang digunakan di dalam penataan elaborate table setup. Dan yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu melakukan penataan elaborate table setup. Nah, anak-anak, berarti ada 3 materi pokok yang kita akan bahas hari ini. Yang pertama tadi apa? Pengertian penataan meja. Yang kedua yaitu perabot ataupun peralatan yang digunakan di dalam elaborate table setup, dan yang ketiga kalian mampu melakukan bagaimana penataan elaborate table setup itu sendiri. Nah, yang pertama kita bahas mengenai apa sih pengertian daripada table setting ataupun penataan meja itu sendiri. Nah, table setting adalah rangkaian kegiatan untuk mengatur dan melengkapi meja dengan peralatan makan sesuai dengan jenis hidangan yang akan disajikan. Jadi kegiatannya bagaimana kalian melengkapi, apa sih yang harus dilengkapi di situ ya. Jadi nanti akan kita lakukan ya. Contohnya mengenai perabotannya, lenanya, glassware-nya, chineware, cutleries ataupun table aksesorisnya. Nah, bedanya apa dengan table setup? Nah, kalau table setup itu sendiri adalah seperangkat peralatan yang rapi, bersih, dan siap pakai yang terdiri dari chineware. Nah, chineware yang akan kita gunakan hari ini apa? Yaitu B&B plate. Kemudian silverware, glassware. Nah, glassware yang kita akan gunakan ada berapa? Ada 3. Ya, nanti ada water goblet, ada red wine glass, dan yang terakhir white wine glass. Nah, kemudian ada linen. Nah, linen apa yang kita gunakan nanti? Nah, nanti kita akan ada molton, tablecloth, slipcloth, kemudian ada napkin. Nah, yang semuanya itu disusun di atas meja lengkap dan rapi untuk 1 orang ataupun 1 set. Nah, baik anak-anak, untuk selanjutnya nanti kita akan membahas satu persatu ya. Dimulai lagi dengan apa itu perabot dan apa itu peralatan yang digunakan dalam elaborate table setup. Kemudian yang terakhir nanti kita akan ataupun ibu akan mendemonstrasikan bagaimana cara melakukan elaborate table setup. Nah, baik anak-anak, mari kita saksikan. Membahas mengenai peralatan dan perabot yang ada di restoran. Untuk penataan elaborate table setting, kita membutuhkan yang pertama table atau meja. Meja yang digunakan bisa berbentuk persegi panjang, kemudian bisa bulat ataupun yang kotak seperti ini. Yang kedua yaitu chair ya, yang chair seperti ini ataupun kursi. Kursi juga bisa beraneka macam,
bisa sofa, bisa armchair, ataupun baby chair yang ada di suatu restoran. Untuk peralatan yang selanjutnya, anak-anak, kita ada linen atau lena yang digunakan di dalam suatu restoran. Yang pertama, kita ada napkin. Yang kedua, kita ada slip cloth. Yang ketiga, kita ada tablecloth. Nah, yang terakhir kita ada molton. Nah, molton ini gunanya untuk apa? Ini dipasang paling pertama di dalam pemasangan lena. Gunanya untuk satu, bisa meredam bunyi jika tamu menggunakan peralatan di restoran. Yang kedua, bisa meredam panas yang di atas meja. Dan yang ketiga, bisa untuk menyerap cairan yang tumpah sebelum mengenai meja. Selanjutnya, tablecloth ini diletakkan nanti di atas molton. Gunanya untuk memperindah tampilan meja dan menutup daripada kaki meja. Selanjutnya kita ada slip cloth. Slip cloth ini ukurannya lebih kecil daripada tablecloth dan biasanya warnanya juga berbeda supaya menambah indah daripada tampilan meja. Dan yang terakhir kita ada napkin. Napkin ini biasanya terbuat dari kain damask, ya. Warna dari napkin juga berbeda-beda tergantung dari penyesuaian dekorasi yang ada di restoran. Minggu lalu kita sudah belajar ya mengenai jenis-jenis lipatan napkin. Ada banyak sekali. Ada jenis dari pintu gelas, counter plate, ataupun standing napkin. Selanjutnya peralatan yang digunakan kita ada table accessories. Di sini Ibu perlihatkan ada berbagai macam dalam table accessories. Yang pertama ada table number. Jadi di setiap meja di restoran diharuskan memakai table number supaya kalau tamu memesan atau waiter tidak akan salah dalam meletakkan di nomor berapa tamu tersebut. Kemudian yang kedua ada flower vase untuk memperindah tampilan. Selanjutnya ada salt and pepper shaker. Di dalamnya ini terdapat garam dan merica untuk ditambahkan ke dalam hidangan yang disajikan kepada tamu. Selanjutnya kita ada milk jug dan sugar bowl. Milk jug nanti diisi tambahan susu. Di sini bisa nanti tamu jika akan meminum kopi atau teh bisa menambahkan dengan susu. Yang terakhir ini tadi ada sugar bowl. Di dalamnya nanti akan diletakkan gula. Jadi tamu jika ingin menambah rasa di minuman bisa mengambil di dalam sugar bowl. Peralatan yang selanjutnya yaitu kita akan mengenal mengenai cutleries yang digunakan dalam elaborate table setting. Yang pertama bisa dilihat di sini ya anak-anak. Di sini ada dinner knife, ya. Terus kemudian ada dinner fork. Peralatan ini digunakan untuk menyantap hidangan utama atau yang biasa disebut dengan main course. Untuk yang selanjutnya yang lebih kecil ukurannya daripada dinner knife dan dinner fork, yaitu ada dessert knife, dessert fork. Ya, ini digunakan untuk menyantap hidangan appetizer ataupun dessert. Bisa juga dengan
dessert spoon. Ya. Kalau dilihat ukurannya, ya bisa dilihat ya di sini. Untuk yang dessert ukurannya lebih kecil daripada dinner fork. Ya. Kemudian untuk yang dessert ukurannya lebih kecil daripada dinner knife. Selanjutnya kita ada soup spoon. Ya, digunakan untuk peralatan yang digunakan untuk menyantap hidangan sup. Dan yang terakhir kita ada B&B knife. Ini ukuran knife yang kecil dibandingkan dengan dessert knife ataupun dinner knife. Untuk yang B&B knife ini nanti diletakkan di atas B&B plate, gunanya untuk mengoles mentega yang akan diletakkan kepada atau di atas bread. Peralatan yang terakhir kita ada glassware dan chineware. Untuk chineware kita hanya memerlukan satu saja, yaitu B&B plate. Ini yang tadi sudah Ibu berikan informasi. Pasangannya ini yaitu B&B knife. Jadi kalau seumpamanya dihidangkan roti, nanti diletakkannya di atas B&B plate. Untuk ukurannya ini yang paling kecil yaitu 18 cm. Di atasnya ini ada dessert plate dan dinner plate. Kemudian selanjutnya kita ada glassware. Di sini ada 3 jenis glassware. Yang pertama water goblet, nanti akan diisi oleh water, yaitu air dingin, air putih dingin. Yang kedua yang di tengah, yang ini yang namanya red wine. Bentuknya lebih kecil sedikit daripada water goblet. Ya, jika tamu menyantap hidangan dari daging merah, maka bisa disandingkan dengan minum red wine. Yang terakhir kita ada white wine. Bentuknya paling kecil di antara ketiga gelas ini. Jika tamu menyantap hidangan daging putih, maka bisa disandingkan minumannya dengan white wine glass. Kita mulai prosedur dalam menata elaborate table setting. Sebelum kita tata peralatan yang ada di atas meja, kita menata terlebih dahulu lena yang akan digunakan di atas meja. Yang pertama, sebelum kita tebarkan lena, kita buka satu persatu kursi yang ada di restoran. Keempatnya kita buka. Setelah selesai kita mulai menebarkan yang pertama, yaitu molton. Molton kita buka ya dengan lipatan seperti ini. Kita berada di tengah. Kita buka ke kanan dan ke kiri. Posisikan badan kita di tengah. Kemudian kaki kanan kita di depan satu untuk menumpu badan kita dalam menebarkan lena. Kemudian bisa dilihat di sini anak-anak, untuk mengambil lena kita ambil bagian yang tebal satu, terus bagian yang tipisnya satu. Kita sisakan yang terakhir di bawah. Kita jepit seperti ini. Kemudian kita mulai menebarkan molton
Kita tebarkan satu dulu, kemudian kita tarik seperti ini untuk penebaran motor. Nanti untuk penebaran tablecloth dan sleeve cloth sama seperti ini. Selanjutnya kita menebarkan tablecloth. Sama langkahnya ya anak-anak, seperti yang tadi menebarkan molton, kita buka satu persatu. Kemudian kita ambil kembali sama seperti tadi, 1, 2 ya, sama seperti tadi ya. Kita mau menebarkan molton, ini sama, kita cepit, posisikan badan kita tegak, kaki kanan ke depan 1. Kita mulai menebarkan tablecloth. Tebaran 1, kita tarik seperti tadi. Ini kita sama ya nanti dengan sleeve cloth. Posisikan sleeve cloth di tengah. Kita ambil, jepit lagi sama seperti tadi. Kita mulai menebarkan. Baik, kalau sudah ditebarkan semua, kita bisa melihat sekeliling, mungkin ada yang kurang pas daripada tebaran kita, sambil kita menutup kursi masuk ke dalam. Baik anak-anak, langkah terakhir kita untuk penggunaan linen yaitu kita memasang napkin. Ada 4 kursi, 4 napkin nanti yang akan kita buat ya. Ibu akan membuat model piramid. Anak-anak boleh membuat berbagai macam jenis lipatan ya. Usahakan dalam membuat lipatan dalam satu set meja itu sama semua supaya seragam ya. Kita buat 4 terlebih dahulu, baru nanti kita akan pasang. Ibu sudah membuat 4 lipatan napkin yaitu piramid, dan kita akan memasang ke 4 sudut di meja. Kita letakkan di depan ya, depan daripada kursi tamu. Ini ibu sudah menata peralatan yang pertama yaitu lena. Silakan dilihat.
setelah menata lena yang ada di restoran, kita akan menata tabel aksesoris kita, ya. Untuk membawa tray atau bagi, kita usahakan tangan kita kokoh, ya, di sini supaya tray tidak goyang. Yang pertama yang akan kita letakkan, yang pertama yaitu flower vase. Yang kedua, table number. Table number ini diusahakan bisa terlihat dari arah pintu masuk, supaya jika tamu yang sudah memesan ataupun reservasi yang ada di restoran, tamu sudah cepat mengetahui meja mana yang dia sudah pesan. Selanjutnya ada salt and pepper. Kemudian ada milk jug. Dan yang terakhir sugar bowl. Selanjutnya, Nana kita akan memasang cutleries yang akan digunakan oleh para tamu. Cutleries yang kita gunakan sama seperti yang sudah Ibu informasikan tadi, ya. Sudah Ibu jelaskan, ada dinner knife, dinner fork, dessert knife, kemudian ada dessert fork, ada dessert spoon, soup spoon, dan kemudian ada B&B knife. Kita letakkan satu persatu. Dalam meletakkan cutleries, kita mulai dari yang terdalam ke luar. Kita meletakkan yang dinner knife dengan dinner fork. Jarak antara cutleries dengan tepian meja 2 ruas jari kita, ya. Setelah kiri dan kanan, kemudian langkah selanjutnya kita meletakkan soup spoon. Kita ada dessert knife, kemudian dessert fork. Di atasnya kita letakkan dessert spoon dan dessert fork. Satu rangkaian sudah. Kita lanjut ke rangkaian selanjutnya. Sama ya tadi anak-anak. Dimulai dari dinner knife, dinner fork, soup spoon, dessert knife, dessert fork, kemudian ada dessert spoon dan dessert fork. Rangkaian yang ketiga kita letakkan sama. Soup spoon, dessert knife, dessert fork,
kita lakukan rangkaian yang terakhir. Dalam mengambil cutleries ya, anak-anak usahakan mengambilnya di tengah seperti ini ya, supaya sidik jari kita tidak terlihat di alat hidang. Ya, baik anak-anak, ini contoh penataan cutleries untuk elaborate table setting. Selanjutnya kita akan memasang chainware yaitu BNB plate dengan pasangannya yaitu BNB knife. Untuk peletakan BNB ya, diletakkan di sebelah sisi kiri daripada tamu. Jika tamunya di sini, maka BNB plate-nya di sebelah kiri. Dalam membawa baki, usahakan tangan menjauh dari badan tamu, ya. Jangan sampai nanti menyentuh kepala atau badan tamu, nanti akan terjadi komplain. Jadi usahakan menghindar, menjauh seperti ini. Ya, ini anak-anak untuk peletakan BNB plate dengan BNB knife. Anak-anak, untuk langkah terakhir kita dalam menata elaborate table setup, kita akan meletakkan glassware. Glassware kita ada 3 yang sudah ibu jelaskan tadi ya. Ada water goblet, ada red wine dengan white wine. Mari kita coba ya. Ya, anak-anak, dalam meletakkan white wine glass, nanti kita yang terakhir, kita yang pertama, kita akan meletakkan water goblet. Water goblet kita akan letakkan di atas daripada dinner knife. Selanjutnya kita akan meletakkan red wine glass di atas soup spoon, dan yang terakhir white wine glass. Selanjutnya sama ya anak-anak. Yang pertama water goblet, yang kedua red wine glass, yang terakhir white wine. Kemudian kita akan meletakkan kembali untuk 2 setapan yang terakhir. Water goblet, red wine, white wine. Nah, ini yang terakhir kita. Water goblet, red wine dengan white wine.
sudah mendemonstrasikan bagaimana cara menata elaborate table setup ya dengan 4 rangkaian dalam satu meja. Jadi nanti anak-anak bisa melihat video pembelajaran dari Ibu dan bisa melakukan ataupun menerapkan langsung nanti dalam praktek. Semoga bermanfaat bagi anak-anak semua. Silahkan menyaksikan dan selamat mencoba.